2 bulan setelah aku menolong seorang pria dan ibunya yang basah kuyup di hujan, mereka kembali. Tapi apa yang kulihat malam itu membuatku syok. Ternyata kebaikan kecilku membuka rahasia yang selama ini tersembunyi, dan hidupku tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menembus tirai kamar, tapi aku sudah bangun lebih awal seperti biasanya. Suara alarm di ponselku berbunyi perlahan, menandakan awal rutinitas harian yang aku jalani dengan disiplin. Meski terkadang terasa monoton, aku menikmatinya, karena di balik rutinitas itu, aku menemukan kenyamanan dan kendali atas hidupku sendiri. Setelah mandi cepat, aku mengenakan pakaian kerja sederhana, rapi namun nyaman, sambil menatap cermin dan menyadari sekali lagi betapa beruntungnya aku bisa hidup mandiri di usiaku yang masih muda. Di dapur, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. Aku menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan telur mata sapi, kemudian duduk di meja kayu tua yang sudah menjadi saksi berbagai momen hidupku. Dari sini, aku bisa melihat jendela besar yang menghadap taman kecil di depan rumah. Cahaya pagi memantul lembut dari dedaunan, menciptakan bayangan hijau yang menenangkan. Sesekali, burung-burung kecil mampir ke cabang pohon mangga, berkicau riang seolah menyambut hari baru. Aku menyesap kopi panasku sambil membuka ponsel untuk memeriksa pesan dan email. Semua tampak normal, tidak ada berita mendesak. Tidak ada permasalahan yang menuntut perhatian khusus. Hanya hari yang baru, menunggu untuk dijalani. Pekerjaanku di sebuah perusahaan desain grafis cukup menuntut, namun aku menikmatinya. Aku suka bagaimana ide-ide bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata di layar komputer, dan bagaimana setiap proyek mengajarkanku kesabaran, kreativitas, dan strategi. Hari-hariku biasanya dimulai dengan rapat singkat tim, diikuti oleh jam-jam penuh fokus di depan layar, diselingi kopi dan camilan kecil. Rekan kerjaku mengenalku sebagai sosok yang serius tapi hangat. Aku tidak mudah terbawa gosip kantor, tapi aku selalu siap membantu jika seseorang membutuhkan. Dalam kesibukan itu, aku merasa hidupku teratur dan stabil, sesuatu yang jarang dimiliki orang di usia kami yang masih penuh gejolak. Meskipun hidupku terasa lengkap dengan pekerjaan dan kegiatan rutin, ada satu hal yang selalu hadir di benakku, rasa sepi. Bukan kesepian karena tidak punya teman, tapi kesepian karena belum menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dan bisa berbagi suka dan duka secara mendalam. Teman-temanku sering bercanda tentang hal ini, mendorongku untuk lebih aktif dalam mencari pasangan, tapi aku selalu menanggapi dengan senyum tipis. Aku tidak terburu-buru, bagiku, cinta yang benar akan datang pada waktunya. Sementara itu, aku puas dengan kebersamaan yang aku miliki dengan keluarga dan sahabat dekatku. Pulang kerja adalah momen yang selalu aku nanti. Rumahku yang sederhana namun nyaman selalu menyambutku dengan hangat. Di sana, ibuku menunggu dengan senyum ramah, menyapa setiap langkahku di pintu depan. Kami selalu menyempatkan waktu untuk berbincang, meski hanya sebentar, menanyakan kabar satu sama lain dan berbagi cerita ringan. Ibuku adalah sosok yang tegas namun penyayang, selalu mendukung apapun yang aku lakukan. Kehadirannya memberi rasa aman dan kehangatan yang tak tergantikan, sesuatu yang membuat rumahku terasa hidup. Selain ibuku, aku juga memiliki beberapa sahabat dekat yang sering bertemu di akhir pekan. Kami biasanya berkumpul di kafe favorit atau sekadar berjalan-jalan di taman kota sambil menikmati udara sore. Percakapan kami ringan, penuh tawa, dan terkadang membahas hal-hal serius, seperti rencana masa depan, pekerjaan, atau pengalaman hidup yang membentuk siapa kami sekarang. Bersama mereka, aku merasa bebas menjadi diri sendiri, tanpa harus menyembunyikan kekhawatiran atau kerentanan. Hari-hari seperti ini, meskipun terlihat sederhana, bagiku adalah sumber kebahagiaan. Aku bisa bangun di pagi hari, menatap sinar matahari masuk melalui jendela, menikmati kopi hangat, bekerja di kantor yang kupenuhi tantangan, lalu pulang untuk berbagi cerita dengan ibuku atau teman-temanku. Semua terasa seimbang, seperti simfoni kecil yang aku nikmati tanpa henti. Bahkan dalam kesunyian malam, ketika semua lampu dimatikan dan kota mulai tenang, aku merasa damai dengan hidupku sendiri. Aku belajar menghargai setiap momen, sekecil apapun, karena aku tahu kebahagiaan sejati terkadang tersembunyi dalam rutinitas yang paling sederhana. Meski begitu, dalam hati, aku selalu menyimpan rasa ingin tahu yang halus tentang dunia di luar rutinitasku. Aku sering berpikir, bagaimana rasanya bertemu orang baru, menjalin hubungan yang berbeda dari yang aku kenal, atau menghadapi situasi yang menantang di luar zona nyaman. Namun, sampai saat ini, semua hanya menjadi bayangan yang belum nyata. Hidupku aman, stabil, dan damai, dan aku senang dengan itu. Aku belum tahu bahwa kedamaian ini akan segera diuji oleh peristiwa yang tidak terduga, yang akan muncul tanpa peringatan, mengubah jalan hidupku secara drastis. Sore itu,
Seperti biasa, aku memutuskan untuk berjalan sebentar di taman dekat rumah sebelum pulang. Udara sejuk dan aroma bunga yang tertiup angin membuat pikiranku lebih jernih. Aku menikmati langkahku yang santai, menyapa beberapa tetangga yang kutemui, dan tersenyum pada anak-anak yang bermain di rerumputan. Semuanya tampak normal, damai, dan stabil. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa ada sesuatu di ujung jalan, sebuah perasaan samar yang membuatku menoleh sejenak ke arah yang berbeda. Aku tidak bisa menjelaskannya, hanya sebuah firasat halus, yang entah bagaimana, akan mengawali pertemuan yang tak akan pernah kulupakan. Begitulah kehidupanku, tenang, teratur, penuh rutinitas, namun dengan ruang kecil di hati yang selalu menyimpan keingintahuan tentang dunia di luar sana. Aku merasa puas, meski sedikit kesepian, dan aku menantikan hari-hari sederhana berikutnya. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dengan satu langkah sederhana keluar rumah di sore itu, hidupku akan berubah, dan rutinitas yang kukenal akan terguncang oleh sebuah pertemuan tak terduga, yang akan menguji kesabaran, kebaikan, dan keteguhanku. Dan tanpa aku sadari, langkahku di taman sore itu adalah awal dari babak baru yang akan muncul, perlahan dan pasti, menghampiri hidupku yang tenang dengan cara yang sama sekali tidak kuharapkan. Hujan mulai turun sebelum aku sampai di ujung jalan. Tetesannya yang awalnya lembut berubah menjadi deras, membasahi seluruh trotoar dan membuat udara menjadi dingin dan segar. Aku menatap langit yang mendung dan merogoh tas untuk mengambil payung lipat yang selalu kubawa. Namun, sebelum sempat membukanya, mataku menangkap pemandangan yang membuatku berhenti sejenak. Seorang pria muda dan seorang wanita tua terlihat kebingungan di seberang jalan. Pakaian mereka basah kuyup, rambut pria itu menempel di wajah, sementara wanita tua itu tampak menggigil, memegangi tasnya dengan cemas. Hatinya tersentuh begitu saja. Aku merasakan dorongan instingtif untuk membantu. Tanpa berpikir panjang, aku mempercepat langkah menuju mereka, membuka payungku, dan berteriak, "Tunggu, aku akan membantu kalian menyeberang." Pria itu menoleh, matanya yang tajam tapi lelah menatapku dengan campuran kebingungan dan rasa syukur. Wanita tua di sampingnya tampak lega begitu aku mendekat. "Oh, terima kasih, Nak, kami benar-benar kesulitan," ujarnya lembut, suaranya bergetar sedikit karena dingin. Aku segera menuntun mereka menyeberang jalan, berhati-hati dengan genangan air dan kendaraan yang melaju cepat. Pria itu menggenggam payungku sebentar, mencoba menutup sebagian tubuh ibunya dari hujan, sementara aku memastikan langkah mereka aman. Saat tiba di trotoar seberang, aku menyadari betapa rapuhnya mereka, terutama wanita tua itu. Aku menatap wajahnya yang keriput, dengan mata yang tampak lelah namun hangat. Ada rasa yang aneh di hatiku, sebuah perasaan ingin menjaga, ingin melindungi. "Apakah kalian ingin masuk ke kafe di dekat sini?" Tanyaku sambil menunjuk ke sebuah kafe kecil dengan lampu kuning yang hangat, cahaya dari jendela kaca memantul di jalan basah. Pria itu menatap ibunya sebentar sebelum mengangguk. "Ibu memang butuh tempat untuk menghangatkan badan." "Terima kasih, Nak," katanya. Kami melangkah masuk, dan aroma kopi yang hangat serta kue panggang menyambut kami. Suasana kafe yang tenang dan nyaman seketika membuat semua ketegangan hilang. Aku memesan minuman panas untuk mereka dan diriku sendiri, sementara mereka duduk di pojok dengan selimut tipis yang kubawa dari tas. Wanita tua itu tersenyum padaku, senyumnya tulus, membuat hatiku hangat. "Kamu sangat baik," ujarnya sederhana. Pria muda itu kemudian memperkenalkan diri. "Perkenalkan, saya Arga, ini ibu saya, Bu Ratna. Kami baru saja pindah ke kota ini, dan hari ini, kebetulan kami terjebak hujan." Suaranya tenang, rendah, namun ada ketegangan halus yang terasa, seolah ia terbiasa menahan emosi. Aku memperkenalkan diriku juga, merasa aneh tapi nyaman dengan kehadiran mereka. Kami duduk bersama, menikmati minuman hangat sambil bercakap-cakap ringan. Aku bertanya tentang alasan mereka pindah, pekerjaan Arga, dan keadaan Ibu Arga. Mereka menceritakan sedikit tentang kota baru, kerabat yang jauh, dan kesulitan yang mereka hadapi dalam menyesuaikan diri. Aku mendengarkan dengan seksama, kadang tersenyum, kadang mengangguk, memberi mereka ruang untuk bercerita. Ada kesederhanaan dan kejujuran dalam kata-kata mereka, yang membuatku merasa hubungan ini tidak hanya sekadar pertemuan singkat. Waktu terasa cepat berlalu. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang segar. Aku menatap mereka, merasa lega karena mereka tampak lebih hangat dan nyaman. Namun, sesuatu dalam diriku mulai bergetar, perasaan bahwa pertemuan ini tidak akan berhenti hanya di sini. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum aku mengerti, tapi sudah mulai terasa sebagai ikatan yang samar. Sebelum kami berpisah, Arga menatapku dengan serius.
Terima kasih banyak, Nak. Jika tidak karena bantuanmu tadi, mungkin kami akan lebih lama basah dan kedinginan. Aku tersenyum, mencoba meredam perasaan aneh yang mulai muncul. Tidak masalah. Senang bisa membantu. Semoga kalian bisa segera menyesuaikan diri di kota ini. Mereka melangkah keluar kafe dengan payung yang kuberikan. Wajah mereka cerah meski basah. Aku berdiri di depan jendela kaca, menatap mereka berjalan menjauh. Dan entah kenapa, hatiku merasa sedikit berat. Ada rasa penasaran yang aneh, seperti firasat halus bahwa ini bukan pertemuan biasa. Aku menegakkan tubuh, menatap jalan yang basah, menyadari bahwa hari yang tampaknya biasa ini ternyata telah membuka pintu untuk sesuatu yang lebih. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus kembali pada mereka. Bagaimana rasanya bisa bertemu orang asing dan merasakan koneksi yang begitu cepat? Aku tersenyum sendiri, menertawakan kebiasaan hatiku yang terlalu cepat merasa hangat terhadap orang baru. Tapi ada perasaan aneh yang tak bisa kuabaikan, bahwa pertemuan ini mungkin hanya permulaan. Sesampainya di rumah, aku menyiapkan makan malam sederhana sambil terus memikirkan Arga dan ibunya. Aku bahkan menemukan diriku menatap jam beberapa kali, berharap mereka telah sampai dengan selamat. Sore itu, hujan telah reda, tapi sesuatu dalam hatiku tetap basah oleh perasaan hangat yang muncul dari kebaikan sederhana yang kulakukan. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis sedikit di buku harian tentang pertemuan tak terduga ini. Aku menuliskan wajah mereka, suara mereka, dan kehangatan yang kurasakan. Aku sadar, tanpa kusadari, hidupku yang tenang dan stabil kini mulai menerima gangguan halus yang manis. Sebuah gangguan yang tidak mengancam, tapi justru membuatku penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika mataku terpejam, aku menyadari sesuatu. Kebaikan sekecil apapun, seperti menolong orang di bawah hujan deras, bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa diprediksi. Dalam kesunyian malam, aku tersenyum sendiri, tanpa tahu bahwa 2 bulan kemudian, pertemuan sederhana ini akan kembali menghampiriku, membawa kejutan yang tidak pernah kubayangkan. Dan ketika mataku terpejam malam itu, aku menyadari sesuatu. Kebaikan sekecil apapun, seperti menolong orang di bawah hujan deras, bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa diprediksi. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan perasaan aneh namun menyenangkan. Ada sensasi hangat yang terus menggelayuti hatiku, seperti benang halus yang mengikatku pada pertemuan semalam. Tanpa kusadari, pikiranku kembali pada Arga dan ibunya, pada senyum hangat yang mereka tunjukkan, dan pada ucapan terima kasih sederhana yang masih terngiang di telingaku. 1 hari setelah pertemuan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang belum pernah ku kenal. Terima kasih sekali lagi atas bantuan kemarin, Nak. Kami tidak tahu harus berbuat apa tanpa kebaikanmu. Arga. Pesan singkat itu membuatku tersenyum sendiri. Rasanya hangat, lucu, dan aneh sekaligus. Tidak biasanya aku merasa terhubung begitu cepat dengan orang yang baru ku kenal. Aku membalas dengan pesan sederhana, menyatakan bahwa aku senang bisa membantu. Sejak itu, komunikasi kami menjadi lebih sering. Arga dan ibunya, Bu Ratna, mulai mengirimi pesan ringan, bertanya tentang keseharian, cuaca, bahkan makanan favoritku. Awalnya aku hanya membalas dengan sopan, namun lama-kelamaan aku merasa nyaman. Ada rasa aman dan hangat yang muncul ketika membaca pesan mereka. Seolah-olah, mereka bukan sekadar orang asing yang kulawan di bawah hujan, tapi sudah menjadi bagian kecil dari hidupku yang rutin dan damai. Hari-hari berikutnya, aku mulai menerima ajakan ringan dari mereka. Suatu sore, Arga mengirim pesan, kalau tidak sibuk, mungkin kita bisa minum teh sore ini? Ada tempat yang enak tidak jauh dari rumahmu. Aku ragu sebentar, tapi kemudian membalas, baik, saya akan datang. Tidak ada tekanan, hanya ajakan sederhana yang terasa hangat dan menyenangkan. Pertemuan pertama setelah hujan itu terjadi di sebuah kafe kecil di sudut jalan, berbeda dari kafe tempat kami berteduh sebelumnya. Kafe ini lebih terang, dengan dekorasi kayu hangat, tanaman hijau di sudut-sudut, dan aroma kopi yang menguar lembut. Arga sudah menunggu ketika aku tiba, duduk di meja pojok dekat jendela. Ibu Arga, Bu Ratna, duduk di sebelahnya, tampak tersenyum ketika aku mendekat. Selamat datang, Nak. Senang kau bisa datang, katanya lembut. Suaranya menenangkan, dan aku merasa seperti berbicara dengan sosok keluarga sendiri. Kami memesan minuman hangat dan kue kecil, lalu memulai percakapan ringan. Aku menceritakan aktivitas kantor, proyek terbaru, dan beberapa pengalaman lucu yang terjadi di hari kerja. Arga tertawa ringan mendengar ceritaku,
sesekali menyela dengan pertanyaan atau komentar yang menunjukkan ia memperhatikan detail. Bu Ratna juga ikut mendengarkan, sesekali memberi komentar atau menambahkan cerita tentang pengalaman hidupnya. Aku merasa nyaman. Ada ketenangan dan kehangatan yang sulit dijelaskan, seperti duduk bersama orang yang sudah lama ku kenal, meski sebenarnya baru beberapa kali bertemu. Seiring waktu, kami mulai berbagi hal-hal lebih pribadi. Aku menceritakan tentang masa kecilku, tentang impianku, bahkan tentang rasa sepi yang kadang muncul di hati. Arga dan Bu Ratna mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi, hanya memberi respons hangat dan perhatian yang tulus. Mereka pun bercerita tentang masa kecil mereka, tentang kota lama yang ditinggalkan, pekerjaan, dan pengalaman hidup yang membentuk mereka. Setiap cerita, setiap tawa, setiap kata yang diucapkan membuatku merasa bahwa ikatan yang muncul bukan kebetulan semata. Hari-hari kami menjadi sedikit lebih berwarna. Terkadang kami makan siang bersama, terkadang hanya sekadar bertemu di kafe untuk minum kopi sore. Setiap pertemuan sederhana itu terasa berarti. Aku mulai menantikan pesan mereka di pagi hari, dan kadang merasa senang ketika Arga mengirim foto pemandangan atau makanan yang mereka nikmati. Bahkan Bu Ratna terkadang mengirim pesan singkat, bertanya apakah aku sudah makan atau bagaimana kabar pekerjaanku. Semua itu terasa hangat dan menyenangkan, memberi warna baru pada rutinitasku yang sebelumnya monoton. Namun, di balik kenyamanan itu, ada perasaan aneh yang mulai muncul perlahan. Arga kadang menanyakan hal-hal kecil tentang kehidupanku, bukan secara mengganggu, tapi cukup detail untuk membuatku berpikir sejenak. Misalnya, ia bertanya tentang jadwal kerjaku, jalan yang kulalui pulang kantor, atau tempat favoritku untuk berjalan santai. Sekilas, pertanyaan itu tampak biasa, tapi ada sesuatu yang samar dalam tatapan dan cara ia menulis pesan, seperti ia ingin mengetahui lebih dari sekadar informasi biasa. Aku menepis rasa penasaran itu, menganggapnya hanya rasa ingin tahu alami dari seseorang yang peduli. Lagi pula, aku menikmati interaksi ini. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Aku merasa diperhatikan, dihargai, dan disambut hangat. Bu Ratna juga terkadang memberiku nasihat ringan atau cerita inspiratif yang membuatku tersenyum dan merenung. Kehangatan itu perlahan mengisi kekosongan kecil yang kurasakan selama ini. Suatu sore, ketika kami duduk di kafe yang sama, Arga menatapku dengan serius sejenak, lalu tersenyum. Aku senang bisa mengenalmu lebih dekat. Nah, tidak semua orang mau membantu orang lain tanpa pamrih. Aku tersenyum malu-malu, sedikit canggung. Itu hanya hal kecil. Tidak sebanding dengan bantuan yang kalian berikan kepada orang lain di masa lalu, jawabku. Kami tertawa ringan, namun aku merasakan detak jantungku sedikit lebih cepat. Ada sesuatu dalam interaksi sederhana ini yang membuatku sadar. Aku mulai merasa nyaman, bahkan sedikit tergantung pada kehadiran mereka. Hari-hari berganti minggu, dan kedekatan ini semakin nyata. Aku mulai mengenal kebiasaan mereka, selera makanan mereka, dan cara mereka melihat dunia. Arga, meski tampak serius di awal, kadang menunjukkan sisi humor yang membuatku tersenyum. Bu Ratna selalu memberi keseimbangan dengan kelembutan dan kata-kata bijaknya. Semua itu membuatku merasa bahwa aku memiliki keluarga baru di kota ini, sebuah koneksi yang muncul tanpa diduga, sederhana tapi kuat. Namun, di balik kehangatan ini, aku juga mulai merasakan bisikan rasa penasaran yang halus. Ada sesuatu dalam cara mereka menatap atau bertanya yang terasa berbeda, seolah ada rahasia yang belum mereka ungkapkan. Aku tidak tahu apa itu, dan aku memilih menahan rasa curiga itu, karena aku menikmati hubungan hangat yang muncul ini. Tapi entah kenapa, ada firasat samar di hatiku bahwa kedekatan ini bukan hanya soal kebaikan atau pertemuan singkat semata. Dan tanpa kusadari, rasa penasaran itu mulai menanam benih yang akan mekar perlahan menjadi misteri. Hubungan yang tumbuh dari pertemuan tak terduga ini terasa nyaman, hangat, dan menenangkan, namun juga membawa perasaan halus bahwa hidupku akan segera berubah. Sebuah perubahan yang mungkin tidak kuharapkan, tetapi pasti akan datang, membawa kejutan dan pelajaran yang tidak pernah terlintas di pikiranku sebelumnya. Kedekatan yang tumbuh ini, meski ringan dan penuh tawa, adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji hatiku, keteguhanku, dan mungkin bahkan kebaikanku sendiri. Dan ketika malam menjelang, aku menatap jendela apartemenku, tersenyum sendiri, merasa bersyukur atas pertemuan sederhana yang mulai mengubah hidupku sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal jelas, aku siap untuk menyambut hari-hari berikutnya, bersama mereka, dengan rasa penasaran yang terus tumbuh. Aku menatap jendela apartemenku malam itu, tersenyum sendiri, merasa bersyukur atas pertemuan sederhana yang mulai mengubah hidupku sedikit demi sedikit.
2 bulan telah berlalu sejak hujan deras itu. Sejak pertemuan pertama yang tampaknya sepele tapi kini terasa begitu berarti. Hubunganku dengan Arga dan Bu Ratna semakin dekat. Kami tetap rutin bertemu di kafe, makan siang bersama, atau sekadar saling bertukar pesan di sela-sela kesibukan masing-masing. Kehidupan harian yang biasanya tenang kini terasa lebih berwarna, penuh tawa, dan hangat. Namun, beberapa minggu terakhir, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Awalnya hanya terasa samar, perasaan yang muncul sesaat lalu hilang begitu saja. Arga kadang menanyakan hal-hal yang terlalu spesifik, seperti jalan mana yang kulalui pulang kerja, siapa saja teman dekatku, atau apa yang biasa kulakukan di akhir pekan. Bu Ratna juga terkadang menanyakan hal-hal pribadi yang membuatku sedikit terkejut, meski ia melakukannya dengan sopan dan lembut. "Nak, apakah kau sering berjalan di taman sore tadi sendirian?" tanya Bu Ratna suatu sore, saat kami duduk di bangku taman sambil menikmati udara sejuk. Aku tersenyum canggung. "Ya, biasanya begitu. Aku suka berjalan santai." Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa seperti ia tahu lebih dari yang kukatakan. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh itu semakin nyata. Arga dan Bu Ratna sering muncul di tempat yang sama tanpa aku mengundang. Misalnya, ketika aku pergi ke kafe favoritku untuk menulis beberapa desain freelance, tiba-tiba mereka sudah duduk di sudut ruangan, tersenyum hangat saat menatapku. Aku menatap mereka terkejut. "Kalian, sudah di sini?" Arga tersenyum, santai. "Kami hanya lewat, dan melihatmu di sini, jadi mampirlah." Aku tersenyum, tapi perasaan aneh muncul. Mengapa kebetulan mereka selalu berada di tempat yang sama? Tidak hanya itu, mereka mulai menunjukkan perhatian yang sangat mendetail. Arga tahu apa minuman favoritku, bahkan kadang memesannya sebelum aku sempat memilih. Bu Ratna ingat nama-nama teman kantorku yang aku sebutkan sekali dalam percakapan kami. Awalnya aku menganggapnya sebagai ingatan yang baik, tapi lama-kelamaan aku mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar kebetulan. Semakin sering aku merenung, semakin terasa bahwa ada pola yang tidak biasa dalam kedekatan ini. Suatu sore, ketika aku pulang dari kantor, aku melihat mereka berdiri di seberang jalan dari apartemenku, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Mereka tersenyum saat melihatku, dan hatiku berdebar aneh. Rasanya hangat sekaligus membuatku gelisah. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin mereka hanya ingin bertemu dan menyapa. Tapi perasaan waspada itu semakin kuat saat mereka mengikuti arah jalanku menuju apartemen, tetap menjaga jarak tapi terlihat memperhatikan setiap langkahku. Aku mulai berbicara dengan diriku sendiri tentang hal ini. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, gumamku di kamar, mencoba menenangkan hati. Mereka orang baik, aku yang terlalu sensitif. Namun, malam itu, ketika aku menutup jendela dan lampu kamar, rasa penasaran tidak bisa dihapus. Ada firasat samar bahwa mereka membawa sesuatu yang belum mereka ungkapkan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi ketegangan kecil itu terus mengintai di sudut pikiranku. Interaksi kami tetap hangat dan normal. Arga tetap tersenyum, Bu Ratna tetap ramah, dan semua percakapan terasa ringan. Namun, tanda-tanda aneh ini membuatku lebih memperhatikan setiap kata dan gerakan mereka. Arga kadang menatapku lama-lama, seolah mencoba membaca sesuatu dalam diriku. Bu Ratna terkadang mengajukan pertanyaan yang tampak sederhana, tapi membuatku harus berpikir 2 kali sebelum menjawab. Misalnya, apakah ada orang yang sering mengganggumu di kantor? Atau, apakah kau biasanya mengunjungi kafe ini sendiri atau bersama teman? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski terdengar biasa, menimbulkan rasa penasaran sekaligus waspada dalam hatiku. Selain itu, aku juga mulai menyadari kebiasaan mereka yang aneh tapi halus. Mereka tampak selalu tahu kapan aku pergi atau pulang, meski aku tidak pernah memberitahu secara rinci. Beberapa kali aku merasa mereka muncul di tempat yang sama tepat pada waktu aku butuh sesuatu. Misalnya, ketika aku lupa membawa payung dan hujan mulai turun, atau ketika aku terlihat kelelahan di kafe, mereka tiba-tiba muncul dengan senyum hangat. Awalnya aku menganggapnya sebagai kebetulan, tapi semakin sering terjadi, semakin sulit menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan. Suatu malam, ketika aku menulis di buku harianku, aku menuliskan semua kejadian aneh ini. Aku mencoba merinci setiap peristiwa, setiap pertanyaan mereka, dan setiap kebetulan yang muncul. Saat menulis, aku merasa campuran antara hangat, nyaman, dan sedikit waspada. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Ada kebaikan yang tulus, tapi juga ada misteri yang samar. Aku tidak tahu apakah niat mereka murni, atau ada maksud tersembunyi di balik perhatian yang mereka tunjukkan. Hari-hari terus berlalu, dan tanda-tanda aneh itu tidak berhenti.
Aku mulai menyadari bahwa kehadiran mereka semakin sering muncul di hidupku, tidak hanya secara fisik, tapi juga melalui pesan dan panggilan. Arga kadang menanyakan hal-hal kecil tentang pekerjaan atau teman-temanku, dan Bu Ratna terkadang menyampaikan komentar ringan tentang rutinitasku, yang selalu tepat mengenai hal-hal yang aku pikir tidak pernah diceritakan pada orang lain. Aku mulai merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku menikmati perhatian mereka, hangat, tulus, dan menyenangkan. Di sisi lain, rasa penasaran dan ketegangan halus terus muncul. Ada firasat samar bahwa mereka bukan sekadar orang asing yang kebetulan muncul dalam hidupku, melainkan memiliki tujuan tertentu. Aku belum tahu apa itu, tapi intuisi halusku memperingatkan bahwa ada sesuatu yang akan terungkap suatu hari nanti. Malam itu, ketika aku menatap langit gelap dari jendela apartemen, aku merasa campuran antara kehangatan dan waspada. Aku menyadari bahwa kebaikan, perhatian, dan kedekatan yang muncul bisa menjadi sesuatu yang indah, tapi juga bisa menyimpan rahasia yang belum aku ketahui. Aku menarik selimut lebih dekat, menutup mata, dan berdoa agar esok hari tetap membawa kebahagiaan, sambil menyimpan rasa penasaran yang terus berkembang. Dan tanpa kusadari, benih ketegangan itu sudah tertanam dalam kehidupanku. Pertemuan sederhana yang dulunya terasa hangat kini mulai berubah menjadi teka-teki halus. Sebuah misteri kecil mulai membentuk bayangan di hati, menunggu saatnya untuk terungkap. Sebuah misteri yang akan menguji kepercayaanku, kesabaranku, dan bahkan kebaikan yang selama ini kuberikan dengan tulus. Dan tanpa kusadari, benih ketegangan itu sudah tertanam dalam kehidupanku. Pertemuan sederhana yang dulunya terasa hangat kini mulai berubah menjadi teka-teki halus, yang terus menghantui pikiranku di setiap momen. Beberapa minggu setelah tanda-tanda aneh itu muncul, aku mulai menyadari petunjuk-petunjuk kecil yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Awalnya, hal-hal itu tampak sepele, seperti Arga yang selalu tahu kapan aku pulang kantor, atau Bu Ratna yang sering mengomentari hal-hal personal tentang kehidupanku, seolah-olah ia mengamati dari jauh. Aku mencoba menepis rasa penasaran itu, menganggapnya hanya kebetulan, tapi semakin hari semakin sulit untuk menolak kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap untuk pergi ke kantor, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Arga muncul. "Apakah kau sudah sampai kantor dengan selamat, Nak? Cuaca di luar agak hujan ringan tadi." Aku berhenti sejenak, menatap pesan itu dengan mata membulat. Aku belum pernah memberitahu Arga kapan tepatnya aku berangkat, atau kondisi cuaca di luar. Hanya aku, dan langit pagi itu. Hati kecilku berdegup cepat. Mengapa ia bisa tahu hal ini? Apakah ia sekadar peduli, atau ada alasan lain yang lebih tersembunyi? Hari itu, perasaan waspada mulai muncul. Aku menyadari bahwa setiap interaksi kecil, dari pesan singkat hingga komentar ringan mereka, membawa makna yang lebih dalam dari yang aku sadari sebelumnya. Bu Ratna, misalnya, suatu sore saat kami duduk di taman, berkata dengan lembut, "Nak, kau sering melewati jalan kecil di dekat kantor, ya? Aku lihat beberapa kali kau berjalan di sana sendirian." Aku menatapnya kaget. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang rute pulang kantorku, dan rasanya aneh bahwa ia mengetahui hal itu. Aku tersenyum canggung, menjawab singkat, "Ya, biasanya begitu, jalan itu lebih sepi dan nyaman." Bu Ratna hanya tersenyum hangat, tapi tatapannya seolah menyimpan sesuatu yang tidak diungkapkan. Semakin hari, aku mulai menemukan pola yang semakin sulit untuk dianggap kebetulan. Arga selalu tahu apa yang membuatku tersenyum atau terganggu, bahkan terkadang ia menanyakan hal-hal yang belum aku ceritakan pada siapapun. Misalnya, suatu sore ia bertanya, "Apakah ada orang yang mencoba mengambil alih proyek terbaru di kantor?" Aku melihat ekspresimu berbeda kemarin. Aku terkejut. Bagaimana mungkin ia mengetahui hal ini? Aku belum menceritakan kepada siapapun. Hatinya mulai dipenuhi campuran antara hangat karena perhatiannya dan waspada karena keakuratannya yang terlalu tepat. Malam itu, aku duduk di kamar, menulis di buku harianku, mencoba menata perasaan. Ada kebaikan yang tulus, itu jelas, tapi juga ada misteri yang membuatku ragu. Aku mulai menyadari dilema yang muncul, antara mempercayai mereka sepenuhnya karena kebaikan dan kedekatan yang telah tercipta, atau menjaga jarak karena ada sesuatu yang tampaknya tersembunyi. Hati dan logikaku saling bertarung, dan aku belum menemukan jawaban yang pasti. Satu kejadian yang semakin menguatkan rasa penasaran terjadi ketika aku sengaja meninggalkan tas di rumah saat pergi ke kafe. Dalam tas itu ada catatan kecil tentang beberapa jadwal dan hal pribadi yang hanya aku dan beberapa teman dekatku yang tahu. Tanpa kusangka, Arga tiba-tiba menanyakan hal itu dengan detail. "Nak, kemarin di kafe,
Aku melihat ada catatan tentang jadwalmu minggu depan. Kau tidak membawanya. Pertanyaannya sederhana, tapi hatiku berdegup kencang. Aku terdiam, merasa terguncang. Bagaimana mungkin ia tahu isi catatan itu jika aku tidak membawanya? Sekali lagi, keanehan kecil ini menimbulkan tanda tanya besar dalam pikiranku. Selain itu, interaksi mereka kadang terasa seperti pengamatan halus. Bu Ratna akan menanyakan hal-hal tentang rutinitasku, tentang teman-teman kantor, atau tentang hal-hal kecil yang biasanya tidak diperhatikan orang lain. Kadang ia menyisipkan komentar ringan. "Nak, kau tampak lelah akhir-akhir ini. Apakah ada yang mengganggumu di kantor?" Sekali lagi, aku terkejut karena aku belum bercerita tentang rasa lelah atau tekanan pekerjaan yang aku rasakan. Ada sesuatu dalam caranya menanyakan hal ini yang membuatku merasa diperhatikan, tapi juga membuat hati kecilku curiga. Dilema itu semakin hari semakin terasa nyata. Aku ingin percaya pada mereka karena interaksi yang hangat, perhatian yang tulus, dan kenyamanan yang mereka berikan. Namun, tanda-tanda kecil yang muncul secara konsisten membuatku sulit untuk menutup mata terhadap kemungkinan adanya maksud tersembunyi. Aku mulai memperhatikan setiap detail, cara mereka menatapku, bagaimana mereka menanyakan hal-hal yang tampaknya sepele, dan bagaimana mereka selalu muncul di waktu yang tepat untuk memberiku perhatian yang aku butuhkan. Semua itu membentuk campuran perasaan yang rumit, antara hangat, nyaman, waspada, dan penasaran. Suatu sore, aku mencoba menguji intuisi sendiri. Aku sengaja tidak memberitahukan rencana soreku kepada siapapun, lalu berjalan ke taman seperti biasa. Saat aku duduk di bangku favoritku, menatap dedaunan yang tertiup angin, aku melihat mereka duduk di pojok taman beberapa meter dariku. Mereka tersenyum hangat, seperti kebetulan biasa. Namun hatiku berdegup lebih kencang. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang belum mereka ungkapkan, sesuatu yang terkait dengan kehadiran mereka dalam hidupku. Malam itu, aku menulis lagi di buku harianku. Aku mencoba menata semua kejadian yang terjadi, semua tanda-tanda kecil yang mulai terasa janggal. Aku menulis tentang perhatian mereka yang berlebihan, pengetahuan mereka tentang rutinitasku, dan komentar mereka yang terdengar hangat tapi terlalu akurat. Aku menyadari satu hal, misteri ini belum selesai. Ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum mereka, di balik kata-kata lembut mereka, yang mungkin akan terungkap suatu hari nanti. Aku menarik selimut lebih erat, menatap langit malam yang gelap di luar jendela. Hati dan pikiranku dipenuhi campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Aku merasa hangat karena kedekatan mereka, tapi juga waspada karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Aku sadar bahwa hidupku yang tenang kini mulai diuji oleh misteri halus yang perlahan muncul. Dan aku tahu, suatu saat, rahasia yang mereka sembunyikan akan terungkap, dan aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin mengejutkan. Dilema ini membuatku semakin waspada, namun sekaligus tertarik. Aku ingin tahu siapa mereka sebenarnya, apa maksud dibalik perhatian mereka, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Perasaan ini, antara percaya dan curiga, membentuk ketegangan halus yang menempel dalam setiap langkahku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit malam, dan menyadari satu hal, hidupku tidak akan sama lagi, karena rahasia yang tersembunyi perlahan mulai menguak, menuntutku untuk waspada dan bersiap menghadapi kejutan berikutnya. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Arga dan aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Bukan hanya di kafe atau taman, tapi juga dalam rutinitas sehari-hari yang sederhana. Makan siang bersama, berjalan-jalan di sore hari, atau sekadar bertukar pesan panjang yang membuat hatiku hangat. Setiap kali aku berada di dekatnya, aku merasa nyaman. Ada rasa aman yang aneh, seolah ia memahami pikiranku bahkan tanpa aku harus mengatakannya. Senyumannya, caranya menatapku dengan lembut, dan setiap kalimatnya yang sederhana tapi penuh perhatian membuat hatiku berdebar tanpa kusadari. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang hal-hal pribadi. Arga bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpi dan ketakutannya, tentang perjuangan yang membuatnya menjadi sosok seperti sekarang. Aku menceritakan hal-hal yang biasanya hanya kubagi dengan sahabat dekat atau ibuku. Setiap cerita yang kami tukar membuat jarak di antara kami semakin tipis. Ada rasa keterikatan yang tumbuh perlahan, tapi pasti, seolah dua jiwa yang sebelumnya asing kini mulai saling memahami. Namun, di balik kenyamanan itu, ketegangan muncul. Aku semakin menyadari tanda-tanda bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak diungkapkan. Arga kadang terlihat terlalu tahu tentang kehidupanku, bahkan tentang hal-hal yang belum pernah aku ceritakan secara detail. Bu Ratna terkadang menyelipkan komentar yang terdengar hangat, tapi membuatku terhenti sejenak untuk merenung. Misalnya,
Ketika aku bercerita tentang proyek kantor yang menantang, Bu Ratna berkata, "Nak, kau selalu berhasil menghadapi semua tantangan, tapi ingat, jangan biarkan siapapun mengambil kesempatanmu." Sekilas, terdengar seperti nasihat sederhana, tapi ada nada yang membuatku bertanya-tanya, apakah ada maksud lain di balik kata-katanya? Suatu sore, kami duduk di kafe yang sama, menikmati kopi dan kue hangat. Arga menatapku sejenak, lalu tersenyum samar. "Aku senang kita bisa sering bertemu seperti ini, Nak. Rasanya, hidup terasa lebih ringan ketika kau ada di dekatku." Jantungku berdegup kencang, dan aku menatapnya, mencoba menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba muncul. Ada ketertarikan yang jelas, tapi juga campuran rasa waspada yang tak bisa aku abaikan. Aku tersenyum, menjawab singkat, "Aku juga merasa nyaman." Namun, saat itu, sebuah pertanyaan kecil muncul di benakku. Apakah rasa nyaman ini murni, atau ada maksud tersembunyi? Beberapa petunjuk yang muncul selama 2 bulan terakhir masih menghantui pikiranku. Bagaimana mereka selalu tahu tentang hal-hal kecil dalam hidupku? Mengapa mereka sering muncul di tempat yang sama, tepat pada waktunya? Semua pertanyaan itu berputar di kepala, meski aku ingin menikmati momen hangat ini tanpa khawatir. Ketegangan itu semakin terasa ketika kami memutuskan untuk berjalan-jalan di taman sore. Arga berjalan di sampingku, tangannya hampir menyentuh lenganku secara tidak sengaja, dan aku merasakan getaran aneh di hatiku. Kami tertawa bersama karena sesuatu yang lucu terjadi di depan kami. Seekor anjing kecil mengejar bola yang melintas di jalan setapak. Tapi di balik tawa itu, ada rasa waspada yang samar. Aku mulai memperhatikan setiap gerakan Arga, setiap kata Bu Ratna yang kadang menyelipkan komentar halus, seolah memberi petunjuk yang tidak sepenuhnya aku pahami. Sore itu, Bu Ratna tiba-tiba bertanya, "Nak, apakah kau sering berjalan sendirian di sore hari? Kadang aku khawatir melihatmu terlalu lelah atau capek." Aku tersentak. Sekali lagi, ia menanyakan hal yang aku anggap pribadi. Aku menatapnya, merasa campuran antara hangat dan curiga. "Ya, biasanya begitu. Aku suka berjalan santai untuk melepas penat," jawabku singkat, mencoba menyembunyikan perasaan gelisah yang muncul. Seiring hari berganti minggu, ketegangan ini tidak berkurang. Arga mulai menunjukkan perhatian yang lebih intens, kadang membuatku tersenyum dan merasa dicintai, tapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan di benakku, apakah semua ini benar-benar tulus? Pernah suatu malam, ketika kami duduk di tepi taman yang diterangi lampu jalan, ia menatap mataku dengan serius. "Aku ingin kau selalu merasa aman, Nak. Aku ingin ada di sisimu kapanpun kau butuh." Hatiku tersentuh, tapi suara hati kecilku memperingatkan, ada sesuatu yang belum aku ketahui, sesuatu yang akan mengubah semua kenyamanan ini jika terungkap. Aku mulai menyadari dilema yang semakin kompleks. Rasa suka terhadap Arga tumbuh seiring waktu, setiap senyumnya, setiap perhatian yang ia tunjukkan, dan setiap cerita yang ia bagi. Tapi rasa curiga juga semakin kuat, karena tanda-tanda kecil yang muncul selama 2 bulan terakhir tidak pernah benar-benar hilang. Ada misteri yang tersimpan di balik kebaikan mereka, yang membuatku selalu waspada, meski aku ingin mempercayai mereka sepenuhnya. Di rumah, aku sering merenung setelah pertemuan dengan mereka. Aku mencoba menafsirkan setiap petunjuk, setiap komentar, setiap gerak tubuh yang kadang terasa terlalu tepat atau terlalu memperhatikan. Perasaan hangat yang muncul dari kedekatan kami bertabrakan dengan perasaan penasaran dan sedikit takut akan rahasia yang mungkin tersimpan. Aku tahu, ketegangan ini hanya akan meningkat seiring waktu, dan aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin mengejutkan. Malam itu, ketika aku menulis di buku harianku, aku mencoba merinci semua perasaan yang muncul. Aku menuliskan rasa nyaman dan hangat yang kurasakan ketika bersama mereka, tapi juga rasa curiga dan dilema yang semakin jelas. Aku sadar bahwa hubunganku dengan Arga tidak lagi sederhana. Ini bukan sekadar persahabatan atau kedekatan biasa. Ada ketegangan emosional yang mulai memanas, campuran antara suka dan curiga yang membuat hatiku bergetar setiap kali aku memikirkan mereka. Aku menutup buku harianku dan menatap jendela. Di luar, lampu kota berkelip lembut, sementara angin malam menyapu daun-daun yang berguguran. Hatiku dipenuhi campuran emosi yang rumit, rasa hangat karena kedekatan, rasa suka yang tumbuh, dan ketegangan karena rahasia yang masih tersimpan. Aku tahu satu hal, hubungan ini akan terus memanas, dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin tidak pernah kuharapkan. Sesuatu akan terungkap, dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi kebenaran itu. Dan malam itu, aku tertidur dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan rasa waspada, antara suka dan curiga, sambil menyadari bahwa hidupku kini benar-benar mulai berubah.
Kedekatan yang tumbuh ini tidak hanya membawa kehangatan, tapi juga misteri yang siap meledak kapan saja, menuntutku untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya. Dan malam itu, aku tertidur dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan rasa waspada, antara suka dan curiga, sambil menyadari bahwa hidupku kini benar-benar mulai berubah. Namun pagi berikutnya, perasaan itu terus membayangiku, menimbulkan rasa tidak nyaman yang perlahan berubah menjadi tekad. Aku harus tahu, harus benar-benar memahami niat mereka. Selama 2 bulan terakhir, segala bentuk perhatian Arga dan Bu Ratna terasa hangat, tapi juga menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa aku abaikan. Kebetulan yang terlalu sering, perhatian yang terlalu detail, pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa tapi selalu mengenai hal-hal yang belum aku ceritakan. Semuanya membuatku merasa seperti berada di tengah teka-teki yang belum terpecahkan. Aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran itu. Aku harus menghadapi mereka, meski perasaan cemas dan takut menghantui setiap langkahku. Malam itu, aku mengirim pesan pada Arga. Pesannya sederhana tapi jelas. Bisakah kita bertemu malam ini? Aku perlu bicara sesuatu yang penting. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Tentu, Nak. Aku dan ibu bisa datang ke apartemenmu. Jangan khawatir. Aku menarik napas panjang, menatap cermin di kamar, dan mencoba menenangkan diri. Perasaan campur aduk, antara tegang, cemas, dan sedikit penasaran, menguasai seluruh tubuhku. Ketukan di pintu apartemen terdengar tepat saat aku menyesuaikan napas terakhirku sebelum membuka. Arga berdiri di depan pintu dengan senyum yang hangat, dan di sampingnya, Bu Ratna tampak ramah seperti biasa. Namun malam itu ada aura yang berbeda, sesuatu yang serius dan intens, yang membuat hatiku berdebar lebih cepat. Terima kasih sudah mau menerima kami, Nak, kata Arga lembut, tapi matanya penuh perhatian. Aku mengangguk, menahan perasaan campur aduk, dan mengajak mereka masuk. Kami duduk di ruang tamu, cahaya lampu hangat menyelimuti ruangan. Aku menatap mereka sejenak sebelum berbicara. Arga, Bu Ratna, aku perlu tahu sesuatu. Aku menghargai semua perhatian dan kebaikan kalian selama ini, tapi aku merasa ada hal-hal yang belum kalian ceritakan. Aku ingin tahu, niat kalian sebenarnya apa? Suaraku bergetar sedikit, tapi tekadku jelas. Aku tidak bisa lagi menahan pertanyaan ini. Arga menatapku sejenak, diam. Bu Ratna menatapku dengan lembut, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkan. Aku menahan napas, merasa ketegangan memenuhi ruangan. Akhirnya, Arga menghela napas dan berkata pelan, Nak, sebenarnya, kami punya alasan mengapa kami sering muncul dalam hidupmu. Ada sesuatu yang berhubungan dengan masa lalumu. Aku terdiam, jantungku berdegup lebih cepat. Masa laluku? Apa maksud mereka? Bu Ratna melanjutkan, kami tidak ingin menakut-nakutimu, tapi selama ini, perhatian kami bukan sekadar kebetulan. Ada misi pribadi yang harus kami lakukan, dan kau bagian dari itu. Kata-kata mereka membuat dunia seolah berhenti sesaat. Aku menatap mereka, mataku membesar. Bagian dari itu? Maksud kalian, apa? Suaraku gemetar, sulit menelan kenyataan yang baru ku dengar. Arga menunduk sebentar, lalu menatapku dengan serius. 2 bulan lalu, ketika kau menolong kami, itu membuka kesempatan bagi kami untuk mendekatimu. Kami tahu kau mungkin akan curiga, tapi kami ingin memastikan semuanya berjalan baik. Kau aman, Nak, tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui sedikit demi sedikit. Aku menelan ludah, perasaan antara lega dan cemas bercampur. Aku merasa hangat karena mereka mengaku ingin melindungi, tapi rasa penasaran dan ketegangan tetap menggantung di udara. Bu Ratna menambahkan, misi kami berhubungan dengan keluargamu. Nak, ada masa lalu yang belum kau ketahui sepenuhnya, dan kami mencoba menyelesaikannya, atau setidaknya menyiapkanmu untuk menghadapi kenyataan itu. Aku terdiam. Hatiku bergetar, campuran antara takut, penasaran, dan sedikit marah. Bagaimana mungkin mereka mengetahui hal ini? Apa sebenarnya yang terjadi di masa laluku yang mereka bawa sekarang? Arga menatapku dengan lembut, seolah membaca semua pertanyaan di mataku. Aku tahu ini membingungkan. Percayalah, kami tidak berniat menyakitimu. Tapi ada hal-hal yang harus kau ketahui sedikit demi sedikit, agar kau bisa siap ketika waktunya tiba. Aku mencoba menenangkan diri, menatap mata Arga yang jujur tapi penuh rahasia. Rasanya sulit menerima kenyataan bahwa hubungan hangat yang selama ini kurasakan ternyata menyimpan misteri besar. Kami berbicara panjang malam itu, meski mereka hanya mengungkapkan sebagian rahasia.
Aku mendengar tentang keterkaitan mereka dengan keluargaku, tentang beberapa kejadian masa lalu yang tidak pernah aku ketahui, dan tentang alasan mereka begitu peduli dan sering muncul di hidupku. Namun banyak hal masih disembunyikan, membuatku merasa seperti berada di tepi jurang misteri yang belum ku tahu ujungnya. Perasaan campur aduk muncul. Aku merasa lega karena mereka jujur sebagian, tapi juga semakin penasaran dan sedikit waspada. Ada rasa hangat karena perhatian mereka, tapi di sisi lain ada ketegangan yang membuatku sadar bahwa hubunganku dengan mereka tidak lagi sesederhana sebelumnya. Aku ingin percaya sepenuhnya, tapi ketidakpastian membuatku harus tetap berhati-hati. Saat mereka akhirnya berpamitan malam itu, aku menatap mereka pergi dengan perasaan rumit. Aku merasa lebih dekat dengan Arga secara emosional, tapi sekaligus hatiku dipenuhi rasa curiga yang samar. Apa yang akan terungkap berikutnya? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum mereka? Aku menarik napas panjang, menutup pintu, dan menatap langit malam dari jendela apartemenku. Misteri itu semakin nyata, dan aku sadar bahwa hidupku kini berada di persimpangan, antara percaya sepenuhnya dan tetap waspada. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harianku dengan tangan gemetar, mencatat setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tatapan yang mereka berikan, dan setiap perasaan yang muncul. Aku menyadari satu hal, rahasia ini belum selesai. Konfrontasi pertama ini hanyalah permulaan, dan aku harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengejutkan sekaligus menguji hatiku. Hubungan yang selama ini terasa hangat kini mulai memanas dengan ketegangan, misteri, dan janji rahasia yang perlahan terbuka, membuatku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harianku dengan tangan gemetar, mencatat setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tatapan yang mereka berikan, dan setiap perasaan yang muncul. Aku menyadari satu hal, rahasia ini belum selesai. Konfrontasi pertama ini hanyalah permulaan, dan aku harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengejutkan sekaligus menguji hatiku. Hubungan yang selama ini terasa hangat kini mulai memanas dengan ketegangan, misteri, dan janji rahasia yang perlahan terbuka, membuatku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kali aku mencoba melanjutkan rutinitas, pikiranku selalu kembali pada percakapan malam itu. Arga dan Bu Ratna telah mengungkapkan sebagian rahasia, tapi masih banyak yang tersisa. Ketidakpastian itu membuatku gelisah. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, menunggu saat kebenaran akan terungkap sepenuhnya. Dan malam itu, saat Arga menghubungiku untuk bertemu, aku merasa campuran antara rasa penasaran yang membara dan kecemasan yang sulit dijelaskan. Kami bertemu di sebuah kafe yang agak sepi, jauh dari keramaian kota. Suasana malam yang tenang dan lampu temara menciptakan atmosfer berbeda, serius namun nyaman. Arga dan Bu Ratna duduk di mejanya, menunggu kedatanganku dengan wajah tenang, tapi ada keseriusan yang sulit disembunyikan. Aku menatap mereka, mencoba menenangkan diri, dan duduk di seberang mereka. "Nak, malam ini, kami ingin menceritakan semuanya," kata Arga lembut, matanya menatapku penuh ketulusan. Hatiku berdegup kencang, dan aku tahu malam ini akan mengubah segalanya. Arga menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. 2 bulan lalu, ketika kau menolong kami di bawah hujan, itu bukan sekadar pertemuan kebetulan. Kebaikanmu membuka jalan bagi kami untuk kembali ke hidupmu, nak. Dan sebenarnya, ada sesuatu yang penting, sesuatu yang berhubungan dengan keluargamu. Aku menatapnya dengan mata membulat. Berhubungan dengan keluargaku? Maksudmu apa? Suaraku gemetar. Bu Ratna melanjutkan dengan suara lembut tapi tegas. Nah, beberapa tahun yang lalu, keluargamu mengalami sebuah kesalahan yang berdampak pada hidup kami. Kesalahan itu tidak disengaja, tapi meninggalkan luka yang cukup besar. Kami berusaha menanganinya sendiri, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kebaikanmu 2 bulan lalu memberi kami kesempatan untuk meminta bantuanmu. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Tidak pernah terbayangkan bahwa semua perhatian dan kedekatan mereka selama ini memiliki alasan yang begitu serius dan besar. Arga menatapku, matanya penuh ketulusan. Kami tidak ingin kau merasa bersalah atau terbebani. Nah, kami hanya ingin menjelaskan situasinya dan meminta bantuanmu jika kau bersedia. Kesalahan itu melibatkan keputusan masa lalu yang diambil oleh keluargamu, yang secara tidak langsung mempengaruhi hidup kami. Kebaikanmu 2 bulan lalu membuka jalan bagi kami untuk berbicara langsung kepadamu, bukan hanya untuk berterima kasih, tapi untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Aku merasa dunia di sekitarku seakan berhenti sejenak. Semua teka-teki yang muncul selama ini,
perhatian mereka yang berlebihan, pengetahuan mereka tentang kehidupanku, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar sepele tapi selalu tepat sasaran, akhirnya mulai menemukan jawabannya. Rasanya seperti menerima kejutan yang sangat besar, campuran antara lega, syok, dan kebingungan. Aku menatap Arga dan Bu Ratna, mencoba mencerna semua informasi itu. Jadi, selama ini kalian bukan hanya ingin berterima kasih? Tanyaku pelan, suaraku hampir tak terdengar. Arga mengangguk, sementara Bu Ratna tersenyum lembut. Betul, Nak. Tapi semua yang kami lakukan, semua perhatian yang kami tunjukkan, tetap tulus. Kami hanya ingin membangun kepercayaanmu sebelum kami menceritakan seluruh kebenaran. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Perasaan campur aduk menguasai hatiku. Ada kehangatan karena mereka jujur, rasa kagum karena mereka begitu sabar, tapi juga perasaan waspada dan kaget karena fakta bahwa hidupku terkait langsung dengan masalah yang belum pernah kuantisipasi. Aku merasa seperti berada di persimpangan antara masa lalu yang tersembunyi dan masa depan yang belum ku tahu arahnya. Bu Ratna melanjutkan dengan nada lebih lembut. Nah, kami tahu ini berat, tapi kami yakin, dengan bantuanmu, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kami tidak ingin kau merasa terpaksa. Pilihan tetap ada di tanganmu. Kami hanya ingin kau tahu kebenarannya, agar kau bisa memutuskan sendiri. Kata-katanya seperti aliran hangat yang menenangkan hatiku, meski sekaligus membuatku semakin tertekan oleh tanggung jawab yang tiba-tiba muncul. Arga menambahkan, Nah, kami mempercayaimu karena kebaikanmu. Itu yang membuat kami yakin kau bisa membantu kami. Tidak ada tekanan, hanya permintaan tulus. Dan jika kau bersedia, kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama, agar masa lalu tidak lagi membayangi kehidupan kita. Aku duduk terpaku, mencoba meresapi semua informasi yang baru ku dengar. Kepala dan hatiku penuh pertanyaan, tapi satu hal jelas, semua yang terjadi selama 2 bulan terakhir, semua kedekatan, perhatian, dan kebaikan mereka, kini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku merasa syok, campur aduk antara terharu, bingung, dan sedikit takut. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang berat. Setiap langkah terasa hampa sekaligus penuh, seolah dunia di sekitarku berubah seketika. Aku menatap jendela apartemen dari kejauhan, mencoba menenangkan diri. Rasanya sulit menerima kenyataan bahwa kebaikan sederhana yang kulakukan 2 bulan lalu ternyata membuka pintu bagi sebuah rahasia besar, yang melibatkan keluargaku dan orang-orang yang kini begitu dekat denganku. Aku menutup pintu apartemen, duduk di lantai, dan menarik napas panjang. Semua yang ku tahu tentang kehidupan yang tenang dan rutin kini berubah. Aku harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini, menghadapi tanggung jawab yang tak terduga, dan memutuskan bagaimana akan melangkah selanjutnya. Semua teka-teki akhirnya menemukan jawaban, tapi kenyataan itu sendiri membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah kuantisipasi. Dan malam itu, aku menyadari satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Semua rahasia telah terungkap, dan aku harus belajar menyesuaikan diri dengan kenyataan yang mengejutkan, sekaligus menentukan jalan yang akan kutempuh untuk menghadapi masa depan, dengan Arga, Bu Ratna, dan peran yang kini kutahu harus kubawa dalam cerita besar yang menyatukan masa lalu dan masa depan keluarga kami. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan penuh refleksi. Aku duduk sendiri di apartemenku, menatap langit senja yang berwarna jingga lembut, mencoba merangkai semua kejadian yang baru saja terjadi. Rasa syok perlahan berganti dengan pemahaman. Semua kebaikan yang kulakukan dulu, tanpa pamrih, hanya karena naluri untuk menolong, ternyata membuka pintu bagi mereka untuk kembali dalam hidupku dengan alasan yang lebih besar. Karma, pikirku, memang bekerja dengan cara yang tak terduga. Tindakan kecil yang tulus bisa membawa dampak yang luar biasa, dan aku menyadari bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Aku juga mulai memahami bahwa hubungan kami, antara aku, Arga, dan Bu Ratna, tidak hanya soal kedekatan emosional, tapi juga tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Mereka telah jujur tentang rahasia yang selama ini tersimpan, dan mereka menaruh kepercayaan pada kemampuanku untuk membantu menyelesaikan sesuatu yang penting. Aku merasakan beban itu, tapi di sisi lain ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri karena dapat dipercaya untuk hal sebesar ini. Dalam beberapa hari berikutnya, kami bertemu beberapa kali untuk membahas cara menyelesaikan masalah yang berakar dari masa lalu keluargaku. Setiap pertemuan penuh diskusi serius, tetapi juga tawa ringan yang menghangatkan hati. Arga tetap menjadi sosok yang menenangkan, mampu mengimbangi ketegangan dengan senyum dan sikap tenangnya. Bu Ratna pun selalu hadir dengan kelembutan yang menyejukkan hati, memberikan perspektif bijak yang membuat segala keputusan terasa lebih mudah diambil.
Aku sering merenung sendirian, mencoba menyeimbangkan perasaan dan logika. Hati kecilku ingin percaya sepenuhnya pada mereka karena kedekatan dan perhatian yang tulus. Namun, akal sehatku mengingatkan bahwa segala sesuatu harus dijalani dengan pertimbangan. Aku belajar bahwa percaya bukan berarti mengabaikan logika, dan waspada bukan berarti menolak kebaikan. Kedua hal itu bisa berjalan bersamaan, selama aku mampu menyaring mana yang tulus dan mana yang perlu diperhatikan. Suatu sore, setelah menyelesaikan beberapa urusan penting yang melibatkan keluarga dan Arga, aku duduk di tepi taman kota, menikmati udara segar sambil menatap anak-anak bermain dan burung-burung yang berterbangan. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa hidup memang penuh kejutan. Pertemuan sederhana di bawah hujan 2 bulan lalu telah mengubah segalanya, bukan hanya hubunganku dengan Arga dan Bu Ratna, tapi juga pandanganku tentang kehidupan, kebaikan, dan karma. Ternyata, tindakan tulus sekecil apapun bisa membuka jalan bagi hal-hal yang lebih besar dan tak terduga. Di tengah renungan itu, ponselku bergetar. Pesan dari Arga muncul. "Nak, aku senang kau ada di sisiku, dan aku ingin kita menyelesaikan semua ini bersama-sama. Tidak terburu-buru, tapi yakinlah, kita bisa melalui semuanya." Hatiku bergetar, dan aku tersenyum. Pesan itu mengingatkanku bahwa hubungan yang sejati dibangun bukan hanya dari perhatian, tapi juga dari kepercayaan, kesabaran, dan kesediaan untuk saling memahami. Aku membalas singkat, "Aku juga senang kau ada di sini. Kita akan melalui ini bersama." Hari-hari berikutnya aku mulai menata hidupku kembali. Hubungan dengan Arga semakin stabil, dan rasa curiga yang dulu menghantui perlahan tergantikan oleh pemahaman dan kepercayaan yang matang. Bu Ratna tetap menjadi sosok bijak yang selalu memberikan nasihat hangat, membantuku menyeimbangkan antara hati dan logika. Aku belajar bahwa menerima kebaikan orang lain tidak harus membuatku kehilangan kewaspadaan, dan memberi kepercayaan tidak selalu berarti meninggalkan pertimbangan. Semua bisa berjalan seiring, selama niat dan hati tetap tulus. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemenku, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Aku mengingat kembali semua langkah yang kulalui, dari kehidupan yang tenang, pertemuan tak terduga di tengah hujan, kedekatan yang tumbuh, tanda-tanda aneh, rahasia yang terbuka, hingga konfrontasi dan kebenaran yang mengejutkan. Semua itu terasa seperti satu perjalanan panjang yang mengajarkan banyak hal. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa karma, kebaikan, dan ketulusan memang selalu menemukan jalannya, meski kadang melalui cara yang tak terduga dan penuh ujian. Aku pun membuat keputusan penting. Aku memilih untuk mempercayai Arga dan Bu Ratna sepenuhnya, bukan karena mereka tidak menyimpan rahasia lagi, tapi karena aku belajar menilai dengan hati dan logika secara bersamaan. Aku belajar untuk tidak takut pada masa lalu, untuk tidak dibebani oleh rasa penasaran yang berlebihan, dan untuk menghargai kebaikan yang datang tanpa pamrih. Keputusan ini memberiku rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya, sebuah keseimbangan antara kepercayaan, kewaspadaan, dan ketulusan. Malam itu, aku menulis lagi di buku harianku, kali ini dengan perasaan ringan dan lega. Aku menuliskan semua pelajaran yang kudapat, tentang pentingnya menolong tanpa pamrih, tentang bagaimana kebaikan kecil bisa mempengaruhi hidup orang lain, tentang karma yang bekerja secara halus namun pasti, dan tentang pentingnya menyeimbangkan hati dan logika dalam menghadapi setiap hubungan. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa semua pengalaman ini bukan hanya mengubah hidupku, tapi juga membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan siap menghadapi masa depan. Dan ketika malam semakin larut, aku menatap langit yang gelap namun penuh bintang. Aku merasa damai. Semua misteri telah terungkap. Semua rahasia telah dijelaskan, dan aku telah membuat keputusan yang tepat. Hidupku kini bukan lagi tentang kebetulan atau teka-teki yang membingungkan, tapi tentang kebaikan, kepercayaan, dan keseimbangan yang kutemukan melalui pengalaman ini. Aku menutup mataku, merasakan ketenangan yang hangat mengalir di hati, dan tahu satu hal pasti, karma selalu bekerja, kebaikan tidak pernah sia-sia, dan masa depan, meski tak pasti, kini bisa kutatap dengan keyakinan dan hati yang tenang.